Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bangka Abang Eka di channel Manja Videographer. Tentunya masih membahas seputar gerd anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Seperti biasa teman-teman yang baru menemukan channel Bangka, alangkah baiknya untuk bantu subscribe, share, dan notifikasinya agar video Bangka ini bisa berkembang dan menjadi amal jariah buat teman-teman, bisa membantu teman-teman yang lain yang sama-sama mengalami gangguan gerd anxiety psikomatis. Setidaknya dengan Bangka bikin video ini bisa menambah semangat, motivasi untuk teman-teman yang lagi mengalami 1000 sensasi bisa tetap semangat gitu teman-teman. Karena jujur aja kalau kita lagi mengalami gangguan gerd anxiety psikomatis, di mana mood kita, perasaan kita, rasa tidak nyaman, selalu tertekan, pikiran, beban, depresi, stres itu selalu ada teman-teman. Karena apa? Karena kita langkah kita tuh terasa terbatasi. Karena kenapa gitu? Karena kita hanya untuk tidak keluar rumah aja rasanya itu tidak nyaman gitu. Kita nyamannya hanya di dalam kamar, terus melakukan aktivitas itu selalu kita pikirkan gitu teman. Kita selalu memikirkan kalau kita melakukan aktivitas itu pasti kita akan merasakan tidak nyaman gitu. Itulah yang membuat kita atau mental kita, psikologis kita, psikiater kita, psikis kita itu terganggu itu teman-teman. Makanya Bangka di sini untuk memberikan semangat. Syukur-syukur dengan video Bangka ini bisa membantu teman-teman menemukan kesembuhan. Syukur-syukur buat teman-teman yang lagi mengalami gangguan gerd anxiety psikomatis bisa terobati sedikit gitu teman-teman perasaan. Karena apa? Kalau kita mengalami hal tersebut, kita itu butuh motivasi, motivator, butuh orang yang sama-sama mengerti kita gitu teman-teman. Pas ketika kita cerita kepada orang yang tidak mengalami, malah kita dianggap lebay, dianggap mengada-ngada gitu teman-teman. Itu yang Bangka rasakan dulu. Itulah makanya kita sharing di sini gitu teman-teman. Oke, di kesempatan siang hari ini kebetulan di sholat Jumat gitu teman-teman. Pas kebetulan nih hari Jumat gitu teman-teman. Ini flashback Bangka cerita tentang pengalaman Bangka di hari Jumat itu teman-teman. Waktu dulu parah-parahnya gitu teman-teman. Setiap hari Jumat itu hari dimana Bangka itu selalu kumat teman-teman. Kenapa gitu teman-teman? Karena itu mindset kita, psikis kita gitu teman-teman. Karena dulu awal Bangka terkena itu pas hari Jumat kebetulan teman-teman. Ini kita flashback kembali awal Bangka terkena gangguan gerd anxiety psikomatis gitu teman-teman. Waktu pas sholat Jumat itu teman-teman, Bangka lagi sholat nih rakaat pertama gitu teman-teman. Tiba-tiba badan tuh gemetar gitu teman-teman. Gemetar, gak karu-karuan. Habis itu kayak keringat dingin muncul gitu teman-teman. Itulah di hari Jumat waktu sholat Jumat itu awalnya Bangka tidak mengetahuinya kalau Bangka itu mengalami gerd atau asam lambung itu teman-teman. Karena pas awalnya kan gejalanya peri-peri gitu teman-teman ya. Itu di hari Jumat teman-teman, belum makan langsung minum kopi gitu. Wah, habis itu Jumatan teman-teman. Wah, disitulah mulai terjadi Bangka mengalami yang namanya keringat dingin, gemetaran, itu teman-teman, mau menggigil kayak rasanya mau di hari Jumat itu teman-teman. Pas waktu pertama gitu teman-teman, Bangka langsung kabur itu teman-teman. Pulang itu mulai badan shock hebat betul teman-teman. Dimana gemetar, keringat dingin, kaki dingin, terus perasaan nggak nyaman, pokoknya kayak tanda-tanda kita pengen lah gitu. Kita berpikir itulah awal Bangka mengalami psikomatis gitu teman-teman, mengalami gangguan gerd anxiety psikomatis itu di hari Jumat gitu teman. Pas ketika hari Jumat itu selalu terulang-ulang kembali, terngiang-ngiang karena rasa trauma kita yang dulunya awal mulanya itu kita mengalami tersebut tuh di hari tersebut gitu kan teman-teman. Jadi seolah-olah pemikiran kita itu waktu hari Jumat itu masih kabur gitu teman. Itu yang Bangka rasakan dan Bangka alami sendiri ya. Itu memang terkadang bingung kenapa kok setiap hari Jumat itu badan nggak karu-karuan itu. Ternyata itu pengaruh psikologis kita teman-teman. Setiap kita berpikir kan apa yang kita pikirkan. Ini kemarin ada tanya juga kan, emang apa yang kita pikirkan gitu teman-teman kalau kita mengalami anxiety ini teman-teman. Yang kita pikirkan tentang buruk kayak wah sepertinya kaki saya lagi kesemutan gitu kan. Padahal nggak kesemutan, nanti tiba-tiba kesemutan kalau kita pikiran gitu. Itulah pengaruh apa ya, fokus kita gitu teman-teman. Kayak istilahnya kayak hipnotis tuh sugesti ya, itu teman-teman, sugesti kita gitu. Kalau kita mengsugestikan ke badan kita, ke tubuh kita yang hal-hal negatif,
pasti akan terjadi gitu teman. Itulah menurut Bangka, buat teman-teman yang mengalami tersebut gitu, kita harus, makanya kita tuh harus melakukan hal-hal yang menyenangkan gitu teman-teman. Nggak perlu kita pikirkan sensasi apa yang akan terjadi nanti, nggak perlu kita pikirkan kedepannya itu seolah-olah kita udah tahu. Itulah kalau kita terlalu overthinking gitu teman-teman, itu kan, kalau itu kan tidak bisa kita pungkiri karena kita yang mengalami tersebut gitu teman-teman. Tenang aja gitu teman-teman, nanti kalau udah lambung normal, 1000 sensasi udah mulai berangsur-angsur hilang gitu, nanti pemikiran kita itu memang agak lama. Makanya buat teman-teman yang tanya berapa lama untuk ya psikis kita gitu, itu tergantung kita gitu, kita mau nggak melatihnya. Kalau kita diem aja serba takut, ngapa-ngapain takut, ya selamanya akan seperti itu gitu. Nah, makanya saran Bangka, latih dan latih, tetap kita melakukan aktivitas ya, tapi bertahap gitu teman-teman. Karena ya kenapa ya, karena kita ya menyesuaikan lagi gitu, nggak langsung kita paksakan memutar sampai nggak karu-karuan banget, oh itu bisa, jangan gitu ya teman-teman. Nanti malah gimana ya, bikin rasa trauma kita untuk mengulangi kembali itu, malah nggak mau mencobanya kembali gitu. Kita pun perlu level gitu, yang hari kayak melatih hari pertama kita keluar di sekitar rumah dulu, nanti keliengan balik, besoknya agak jauh sedikit kayak gitu. Itu yang Bangka lakukan, kayak seperti naik motor keliling-keliling komplek dulu, nanti ke pasar dulu, nanti ke mana dulu gitu. Nanti lama-lama udah terbiasa, udah nggak ada pemikiran yang dulu kayak ngantri ke ATM, keliengan, ngantri. Kalau menunggu itu paling males itu dulu kita teman-teman, karena menunggu itu membuat kita keliengan gitu teman, apalagi ngantri itu, bawaannya kita bisa aja. Itu ya bawaannya orang yang mengalami gangguan anxiety psikomatis, pasti kalau suruh nunggu itu gelisah teman-teman bawaannya gitu kan, kayak lama keliengan, terus tempat ramean keliengan, pokoknya hal-hal yang apa ya, aktivitas harusnya normal itu kalau kita mengalami anxiety psikomatis tuh hal-hal yang sangat-sangat gimana ya, sangat aneh gitu. Kenapa tubuh kita ini Bangka bisa tahu gini, karena ya dulu Bangka itu melihat diri Bangka sendiri kok bisa seperti itu, padahal sekarang bisa melakukan seperti normal lagi gitu, kok bisa seperti itu. Itulah anehnya teman-teman. Makanya gangguan anxiety psikomatis itu kalau tidak pernah mengalami pasti dibilang kita ngada-ngada, gila, stres gitu teman-teman. Itu karena Bangka mengalami sendiri dan sembuh dan melihat flashback. Nanti teman-teman kalau udah sembuh pasti ketawa sendiri melihat teman-teman yang dulu gak berani kemana-mana, dulu yang pemikiran gitu, waktu kita udah ceria, udah normal kembali itu rasanya lucu sekali gitu. Makanya buat teman-teman yang lagi parah-parah ya, tetap semangat teman-teman. Bangka aja bisa, apalagi teman-teman. Makanya Bangka percaya teman-teman pasti bisa gitu. Tetap semangat, jaga 3P-nya. Pokoknya teman-teman jangan lupa olahraga, melakukan hal yang teman-teman menyenangkan itu lakukan saja teman-teman. Jangan berpikir yang aneh-aneh gitu teman-teman, karena itu bawaan kita, wajar aja. Bangka paham ya kan kenapa teman-teman overthinking, karena rasanya itu begitu nyata teman. 1000 sensasi ke dalam tubuh kita itu nyata, dari kepala ngumat, liangan, berat, mata blur, berdenging, wah dada nyeri, semutan, sakit pinggang, wah pokoknya itu bikin rasa trauma kita sendiri. Dan alhamdulillah Bangka telah melewatinya, dan alhamdulillah berkat apa ya, berkat usaha Bangka sendiri juga, berkat ikhtiar dan sambil berdoa dan pasrah gitu teman-teman. Teman-teman mungkin bisa lakukan seperti itu gitu kan. Mungkin cukup sekian video dari Bangka. Apabila teman-teman yang ada pertanyaan yang kurang dimengerti, silakan komen di bawah, jangan ragu-ragu gitu teman. Bisa teman-teman lihat teman-teman yang lainnya komen di video ini, Bangka usahakan respon cepat, karena apa itu menjadi ketenangan teman-teman sendiri. Apabila pertanyaan teman-teman masih direspon gitu, itu yang Bangka rasakan sendiri gitu. Makanya Bangka paham di sini gimana orang-orang yang komen itu harus cepat dibalas. Itu karena apa ya, karena itu biar tenang hati kita gitu kan teman-teman, karena kita penderitaan anxiety psikomatis itu bawaannya gelisah, tenang, bertanya-tanya terus gitu teman-teman. Itulah sebabnya Bangka bikin video seperti ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, semoga teman-teman diberikan rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin.